Alhamdulillahilladzi bi ni'matil iman wal islam wa akramana bi khilafatil mi'adil alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Allah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang mulia ini, di hari yang mulia ini, bahkan di tempat yang mulia ini, marilah sama-sama kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan terbentuk dalam hati kita suatu sifat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akan terbiasa orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu otomatis ia akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, perhatian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengisi mimbar Jumat pada siang hari ini, motif akan memberikan tema tentang pentingnya melaksanakan sholat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta berusaha untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan demikian kita tergolong orang-orang yang akan mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, di dalam suatu hadis yang bersumber dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang diriwayatkan dari Bukhari Muslim, bahkan terkenal di dalam kitab At-Targhib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Buniyal Islam ala khamsi syahadat, alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa aqamus shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaum ramadan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama Islam dibangun atas 5 perkara: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, haji, dan saum pada bulan Ramadan. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelima hal di atas adalah asas Islam yang sangat besar, bahkan menjadi rukun yang sangat penting di dalam Islam. Diibaratkan oleh Rasulullah SAW ada 5 syahadat, ada kalimat syahadat, dan ada melaksanakan daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi SAW mengumpamakan seperti sebuah kemah yang disanggah oleh 5 tiang. Tiang tengahnya adalah kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan 4 tiang lainnya adalah tiang-tiang pendukung pada setiap penjuru kemah tersebut. Tanpa tiang tengah, kemah tersebut tidak akan dapat berdiri dengan tegak. Apabila salah satu dari keempat tiang yang lainnya tidak ada, kemah tetap berdiri. Tapi sudut yang tidak ada tiangnya
akan menjadi miring, bahkan akan menjadi rubuh. Berdasarkan hadis di atas tadi, marilah kita melihat sejauh mana diri kita telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sejauh mana kita sudah menegakkan rukun Islam tersebut. Sejauh manakah kita telah menegakkan Islam ini? Benarkah kita telah menegakkan setiap tiang-tiang dengan sempurna? Kalimat yang dalam hadis di atas sangat penting, sehingga ditetapkan sebagai asas-asas Islam. Oleh sebab itu, dengan kedudukannya sebagai seorang muslim, maka sangat penting bagi kita untuk memperhatikan urusan sholat ini, mengingat bahwa masalah yang terpenting setelah iman adalah perkara sholat. Seorang sahabat, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka Nabi SAW menjawab, sholat. Saya bertanya lagi, lalu apa? Beliau menjawab, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian yang selanjutnya saya bertanya lagi, kemudian apalagi ya Rasulullah? Maka Nabi SAW pun bersabda, jihad. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang ulama Mula Ali Kabai rahimahullah alaihi menyatakan bahwa alim ulama telah menjadikan hadis ini sebagai dalil bahwa sholat adalah kewajiban Islam yang terpenting setelah perkara iman, setelah syahadat. Hal ini diperkuat oleh sabda Rasulullah SAW, as-salatu khairu mawdu'. Sholat adalah sebaik-baik ketetapan amal untuk hambanya. Selain daripada hadis di atas, masih banyak lagi hadis-hadis yang lainnya yang menjelaskan bahwa amal manusia yang terbaik adalah sholat. Di dalam kitab Jam'us Shaghir disebutkan 5 orang sahabat yang telah meriwayatkan hadis di atas tentang pentingnya perkara sholat adalah sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ternama, yaitu Sobal, Ibnu Umar, Salamah, Abu Umamah, dan Abu Ubadah rahimahullah radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud dan Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa amal yang paling utama adalah sholat tepat pada waktunya. Bahkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu dan Ummu Farwah radhiyallahu anha juga meriwayatkan bahwa sholat pada awal waktu adalah amal yang paling utama, amal yang terpenting. Semua hadis ini diperkuat untuk mengukuhkan daripada kewajiban kita selaku seorang hamba. Untuk itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila seseorang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti dia mengaku penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan kewajiban yang terpenting dalam kehidupan, melaksanakan perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan melaksanakan perkara yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saking pentingnya perkara daripada tersebut, maka di dalam suatu hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, hadis yang sangat panjang, hadis yang disampaikan kepada sahabat dan umatnya, dan hadis yang akan senantiasa menghujam dalam hati seorang umatnya, sehingga apabila dengan mendengarkan hadis tersebut, umatnya Rasulullah SAW senantiasa memperhatikan perkara yang penting ini, yaitu perkara sholat. Ada 40 hadis yang akan menjadi pegangan kita untuk memperkuat kita agar kita tidak meninggalkan perkara yang penting ini. Yang pertama, perintah pertama yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap umat ialah sholat, dan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat adalah perkara sholat. Yang kedua, takutlah kepada Allah dalam masalah sholat. Bahkan ini diulang oleh Nabi SAW sebanyak 3 kali perkataan takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan masalah sholat. Yang ketiga, pemisah antara seorang dengan kesyirikan adalah sholat.
Yang keempat, sholat adalah tanda Islam. Barang siapa sholat dengan khusyuk, tepat pada waktunya, memperhatikan hukum serta sunnah-sunnahnya, pastilah dia seorang mukmin. Yang kelima, di antara seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala, iman dan sholat adalah kewajiban yang paling utama. Yang keenam, sholat adalah tiang agama. Yang ketujuh, sholat menghitamkan wajah setan. Yang kedelapan, sholat adalah nur bagi orang-orang yang beriman. 9, sholat adalah jihad yang paling utama. 10, sholat adalah selama seseorang memperhatikan sholatnya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabaikannya, dan jika ia berpaling dari sholatnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengalihkan perhatiannya. Selanjutnya, jika suatu musibah turun dari langit, maka orang yang memakmurkan masjid, sering sholat di dalamnya, pasti akan selamat. Yang ke-12, jika seorang muslim dimasukkan ke dalam neraka karena dosa-dosa yang besar, maka api neraka tidak dapat membakar anggota tubuhnya yang telah digunakan untuk sholat. Yang ke-13, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan api neraka kepada anggota tubuh yang digunakan untuk sholat. Yang ke-14, amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholat tepat pada waktunya. 15, orang yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang bersujud, adalah orang-orang yang sholat dengan penuh perasaan hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 16, Allah Subhanahu wa taala paling dekat dengan hambanya ketika ia bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun Allah Subhanahu wa taala akan dekat kepada hambanya tatkala ia melaksanakan sholat. Selanjutnya, sholat adalah kunci surga. Jika seseorang berdiri untuk sholat, pintu-pintu surga akan terbuka, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyingkapkan hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala selama ia tidak melakukan hal-hal yang dibenci di dalam sholat. Yang ke-19, orang yang sedang sholat ibarat sedang mengetuk pintu rumah Allah, dan sebagaimana umumnya pintu yang diketuk akan dibuka. 20, kedudukan sholat dalam agama seperti kedudukan kepala dan badan. Selanjutnya, sholat adalah nur hati. Barang siapa yang ingin hatinya senantiasa bersinar, hatinya tenang, tentram, maka sinarilah dengan sholat, atau perbanyaklah melaksanakan sholat. Barang siapa wudhu dengan sempurna, lalu sholat atau lalu melaksanakan sholat 2 ataupun 4 rakaat dengan khusyuk, dengan khudu, baik fardu ataupun sholat sunnah, dan ia ingin dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Yang ke-23, setiap bumi yang di atasnya didirikan melaksanakan sholat untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka tanah itu akan merasa bangga di antara tanah-tanah yang lainnya yang tidak digunakan melaksanakan sholat. Barang siapa yang sholat 2 rakaat lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan mengabulkan doanya. Ada kalanya dipercepat ataupun diperlambat sesuai dengan kepentingan. Yang jelas doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa sholat 2 rakaat tanpa seorang pun yang mengetahuinya, ataupun sholat dengan hati yang ikhlas tanpa ada riya di dalamnya, kecuali semata-mata karena Allah dan hanya para malaikatlah yang mengetahuinya, maka api neraka tidak akan menyentuhnya. Jika seorang muslim mendirikan sholat fardu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan salah satu doanya. Barang siapa sholat 5 waktu dengan khusyuk, ruku, sujud, wudhu, dan sebagainya dengan sempurna, maka wajib baginya surga, haram baginya neraka. Seorang muslim yang benar-benar menjaga sholat 5 waktunya dengan istiqomah, maka setan akan takut kepadanya. Tetapi apabila ia tidak mempedulikan perkara sholat 5 waktunya, maka setan akan berani mendekat, bahkan berada di dalam hatinya. Amal yang paling utama adalah sholat tepat pada waktunya. Sholat adalah pengorbanan para muttaqin.
Amal yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholat tepat pada waktunya. Barang siapa pergi pada pagi hari untuk melaksanakan sholat, berarti ia sedang membawa bendera iman di tangannya. 4 rakaat sholat qobla zuhur menyamai pahala 4 rakaat tahajud. 4 rakaat qobla zuhur sama dengan 4 rakaat sholat tahajud. Rahmat Allah Subhanahu wa taala bercucuran ke atas orang yang berdiri di dalam sholatnya. Sebaik-baik sholat setelah sholat fardu adalah melaksanakan sholat tahajud. Jibril alaihissalam datang kepadaku, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dan berkata, "Ya Muhammad, berapa lama pun engkau hidup, engkau akan mati juga. Dan siapa saja yang engkau cintai, pada suatu hari engkau akan berpisah dengannya. Dan apapun yang engkau kerjakan, sesungguhnya engkau akan menerima balasan atas perbuatanmu, perbuatan baik ataupun jahat." Tidak diragukan lagi bahwa kehormatan seorang muslim ada pada tahajudnya, dan kemuliaan orang mukmin ada pada istiqomah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala sholat. 2 rakaat sholat malam lebih berharga daripada kekayaan di dunia ini. Jagalah sholat tahajud, karena tahajud adalah amal para solehin dan penyebab untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala, menghentikan perbuatan dosa, menyebabkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, serta menyehatkan badan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai anak Adam, janganlah kalian malas mengerjakan 4 rakaat pada permulaan pagi, karena aku mencukupinya pada hari itu." Jadi hadirin mata Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan daripada hadis Rasulullah SAW yang sangat panjang tadi, semoga dalam diri kita tertanam suatu niat agar dalam kehidupan kita ini kita dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, serta kita berusaha untuk menjaga, untuk mengistiqomahkan, serta menjadi motivasi kita untuk menjadi seorang hamba yang istiqomah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li walidayya wa li walidikum wa li sairil muslimina wal muslimat min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwa ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amara wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-muta'ali an musyarakati wa musyarakati li syai'il bashar wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu nabi mu'tabar wa i'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala shalla ala nabiyhi qadima wa amarna bi dzalika syadana wa ta'lima fa qala ta'ala wa lam yazal ja'ala qawlina inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat wal ghafir wal dzunubi wal khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin ya mujibas sa'ilin ibadallah. Innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa Allahal azim yadhkurukum wa ashkuruhu ala ni'amihi yuzidkum wa sallu fadlikum. Allah subhanahu wa ta'ala a'lamu wa ajallu wa farqallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimus shalah.